Halo guys, di video kali ini kita akan membahas PSAK 216 itu terkait dengan aset tetap. Ya, kita coba mengerjakan. Nomor satu itu terkait dengan pengakuan aset tetap. Jadi, kalau di sini disajikan informasi pembelian pabrik, pabrik itu nilainya 2 miliar, terus biaya langsungnya itu terkait dengan pengujian pabrik itu nilainya 200 juta. Kemudian ada hasil penjualan barang yang dihasilkan dari proses pengujian sebesar 50 juta. Kemudian selama Februari 2022, pabrik tersebut mengalami rugi operasi 500 juta. Kemudian ada peraturan pemerintah yang mengharuskan kalau tempat pabrik itu harus harus ada nanti restorasi. Jadi kayak apa ya, kayak jaminan, bukan jaminan sih, kayak em, ada potensi nanti mungkin em, terkait dengan lingkungan sehingga perusahaan harus biasanya mencadangkan biaya-biaya tersebut di awal gitu. Biasanya gitu. Nah, yang termasuk dalam perhitungan harga perolehan pabrik itu adalah kita mengambil dari paragraf 16 sampai 19 itu termasuk harga beli, kemudian biaya langsung, serta kalau ada penjualan-penjualan. Nah, kalau nggak salah rugi operasi sama restorasi ini nggak masuk dalam perhitungan harga perolehan pabrik, sehingga nilai aset tetap yang dicatat adalah 2 miliar 150 juta. Gitu. Nah, nomor dua. Em, oke, kita coba kertas kerja ya. PT Bintang memiliki bangunan dibeli secara tunai 2 Januari 2023, harga perolehan 1 M, terus umur ekonomis 25 tahun, berarti penyusutannya 40 juta ya per tahun. Apa Bintang memutuskan menggunakan model revaluasi dan diketahui nilai wajar bangunan tersebut pada tanggal 31 Desember 102010. Nah, nilai revaluasi kan biasanya pakai nilai wajar. Kota jurnal, oke. Nah, em, langkah pertama kita harus hitung dulu penyusutan selama 2023 itu tadi ketemu 40 juta. Karena kan dia belinya 2 Januari, eh, ini soalnya minta Desember 2023. Nah, sekarang kita harus menghitung nilai buku sampai dengan 31 Desember 2003. Artinya kan kalau nilai buku itu adalah harga perolehan dikurang dengan penyusutan. Namun nilai bukunya 960 juta. Benar nggak? Oke. Nah, nilai revaluasi, nilai wajar evaluasi, om, itu adalah berapa? 10203. Oke. Berarti em, nilai surplus revaluasinya atau SCI-nya adalah 60 juta. Jadi nilai buku kita, aset kita itu dihargai 900 juta, tapi nilai pasarnya 1 M, berarti kita ada untung 60 juta. Sehingga kita bisa jurnal langsung
Debitnya adalah kita tutup dulu akumulasi penyusutan, terus debitnya pasti kita akan bertambah aset tetap. Nah, kenapa kita tutup akumulasi penyusutan? Karena kita nanti akan menghitung penyusutan yang baru, nilai penyusutan yang baru. Jadi penyusutannya itu nggak 40 juta lagi. Nah, nilai aset tetapnya ini adalah sorry, surplusnya itu revaluasi OCI ini ada di 60 juta, aset tetapnya berarti ada di 20 juta. Jadi nanti nilai tercatat kita, nilai tercatatnya nanti adalah 1M ini. Nah, 1M ini nanti kita akan bagi, karena kita sudah pakai 1 tahun di Januari, ini kan manfaatnya di 25 tahun, berarti kita akan pakai 24 tahun untuk menghitung penyusutan tahun 2024 dan seterusnya. Tergantung nanti apakah ada revaluasi. Jadi kenapa kita perlu bikin jurnal penutup. Oke, lanjut di nomor berikutnya. Apakah PT Bintang mengklasifikasikan bank tersebut sebagai properti investasi dan menggunakan model nilai wajar? Hmm, oke, dia pakai misalkan bangunan ini kategorinya properti investasi. Jadi kalau kategorinya adalah apa namanya? Aset tetap, dia memang fungsi bangunan itu difungsikan untuk biasanya produksi, ada aktivitas. Nah, kalau aset, kalau bangunan ini diklasifikasikan sebagai properti investasi, dia bentuknya itu kayak bangunan yang memang tidak tidak dipergunakan gitu untuk aktivitas produksi atau tidak diperjualbelikan. Itu menurut definisi PSAK. Nah, terus kalau kita lihat di soal yang berikutnya, kita coba salin ya. Malah ini em, mana dia? Satu, dua, tiga. Oke. Nah, kalau pakai properti investasi nyatetnya sama atau beda atau sama? Jadi, kalau properti investasi itu dia dengan nilai wajar, dia tidak ada penyusutan. Ya, walaupun dia konsepnya sama, sama-sama nilai wajar nih. Revaluasi dia tetap pakai nilai wajar, properti investasi juga nilai wajar, tapi beda. Dia tetap itu dia nggak ada yang namanya nilai apa namanya, di aset tetap itu nggak ada yang namanya oh sorry, di properti investasi itu nggak ada yang namanya penyusutan. Jadi langsung kita misalkan di sini kalau dia sudah pakai nilai wajar ya, ya sudah nanti kan harga perolehannya ini 1M. Terus dia nggak ada penyusutan berarti harga perolehan nanti sama dengan nilai buku. Nah, nilai bukunya juga 1M. Terus nilai wajarnya itu misalkan kita pakai sama 1M 20 juta. Nah, maka 20 juta ini langsung masuk ke debit. Debitnya adalah properti investasi, kreditnya adalah keuntungan perubahan nilai wajar. Kamu 20 juta. Oke, nah itu perbedaannya. Terus, ya laba perubahan nilai wajar properti investasi. Kalau goodwill ini nanti akan ada pembahasan khusus. Terus kalau revaluasi ini kan aset tetap ya. Jadi PT Angkasa ini membeli tanah 10M untuk
penyimpanan bahan bangunan. Intinya dia belinya 2021, nanti di tahun 2022 itu nilainya naik jadi 35 M. Nah, tapi di 2023 nilainya turun menjadi 20 miliar. Nah, jelaskan perubahan perlakuan akuntansi sejak pembeliannya. Ya, kalau perolehan ketika memperoleh aset tetap itu sebesar dengan, kalau nggak ada asumsi biaya lagi ya, sebesar 10 M ini. Berarti nanti debitnya tanah pada kas. Nah, sekarang kita lihat di sini kan tanah berarti ada surplus revaluasi. Karena tanah kan nggak ada penyusutan. Jadi metode revaluasinya sedikit berbeda. Dia nggak ada mencantumkan penyusutan kecuali selain tanah ya. Nah, berarti nanti tanahnya itu kan yang awalnya 10 jadi 35. Naik berapa? Naik berarti 25. Nah, 25 ini yang akan kita catat. Debitnya itu tanah, kreditnya itu surplus revaluasi atau OCA. Terus di tahun 2023, kalau ternyata nilai turun, kan nilai tanah kita sekarang jadi 35 miliar. Turun jadi 20 atau turun berapa ini? 15 miliar. Maka em, di 2023 nanti jurnalnya surplus revaluasi langsung masuk ke laba rugi pada tanah OCI. Hmm, harusnya sih ke OCI dulu ya ini, ke laba rugi. Jadi kita habisin dulu yang ada di surplus OCI ini. Kalau misalkan nggak ada, sudah habis, baru kita masukin ke laba rugi gitu. Nah, nomor 3 ini kondisinya berbeda. Ternyata nilai tanahnya ini surplus di 2022-nya ini, kalau tadi kan case-nya di tahun pertama itu dia untung. Nah, ini what if ya. Jadi gimana sih kalau misalkan tahun 2022 itu tanahnya itu ternyata turun. Berarti nanti kita akan menjurnal. Nah, kalau dia surplus revaluasi dan sebelumnya nggak ada surplus, tabungan surplus di kredit, kan ingat ya surplus revaluasi itu kan masuknya ke ekuitas. Nah, kalau dia sebelumnya nggak ada surplus revaluasi, dia langsung kita debit ke laba rugi. Tapi kalau dia sebelumnya ada surplus revaluasi dan nilainya masih cukup, masih lebih dari 5 M, nah kita pakai itu, kita habisin dulu istilahnya surplus revaluasinya. Nah, Kak, ini dia langsung ke surplus revaluasi laba rugi 5 miliar, terus tanah 5 miliar. Terus 2023 gimana kalau misalkan dia eh oh ya, ini di ternyata di tahun berikutnya nilai tanah naik. Ya, jadi yang awalnya nilai tanah dia 5 miliar, sekarang nilai tanahnya jadi 20 miliar. Maka tanahnya akan naik 15 miliar. Di sini tanah kita akan jurnal 15 miliar. Nah, karena sebelumnya kita punya rugi 5 M, ruginya ini kita tutup dulu. Kita tutup dulu, sisanya baru masuk ke OCI. Ya, jadi kalau ada rugi, kita tutup dulu ruginya. Ya, gitu. Udah, paling itu untuk gambaran untuk aset tetap. Nanti kita lanjut ke video berikutnya. Oh ya, untuk materi dan selengkap terkait dengan CA nanti ada di LinkedIn ID, bisa cek di sini materi CA, termasuk latihan soal, ini ada di LinkedIn ID.
Ini. Oke, sekian untuk video kali ini. Terima kasih.